Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi Sobat Binar yang sedang menonton dan mendengarkan bisikan ini. Selamat datang kembali di Bisikan, Bicara Asik Psikologi ala Berbinar. Podcast yang ngobrolin tentang psikologi dengan cara yang santai, relevan, dan tentunya insightful. Perkenalkan, aku Safa, host kalian pada episode kali ini, dan tentunya aku nggak sendirian karena aku juga ditemani oleh co-host kita. Halo, hai semua. Kenalin aku Zilza, co-host kalian pada episode kali ini. Nah, kita tentunya nggak berdua aja nih Kak Safa, tapi kita kedatangan narasumber yang spesial yang cocok banget deh kita tanya-tanyain seputar tema kali ini. Mari kita sambut Bapak Ramadhani Luki Al-Kahfi, SPC MC Psikolog. Halo Pak Kahfi, apa kabarnya hari ini? Halo Kak Zilza, Kak Safa, kabar baik ya pada pagi, siang, sore, malam hari ini gitu. Ya akhirnya diundang lagi lah menjadi narasumber di Bisikan ini. Kan biasanya kalau Bisikan kita live tuh di Instagram. Iya nggak sih? Nah, Betul, Pak. oke, ini akhirnya juga ada podcastnya juga ya. Oke, makasih ya udah diundang. Senang juga kenalan sama sobat-sobat Binar, sama Kak Safa, Kak Zilza juga. Baik. Nah, tadi kan sudah disinggung nih ya Kak Zilza, kalau kita nih bakalan tanya-tanya tentang tema yang sangat berkaitan gitu sama Pak Kahfi ini. Kira-kira kita akan bahas apa nih Kak di episode kali ini? Oke, bahasan kali ini nih bakalan familiar deh sama kehidupan kita sebagai anak kuliahan ya, Sobat Binar semua. Topik kita hari ini adalah AI ini bikin malas, dampak teknologi pada motivasi kerja karyawan. Wah, AI itu bukannya sangat bermanfaat ya, Kak? Karena aku sendiri nih juga sering banget pakai AI, entah itu ChatGPT, Perplexity, dan AI-AI lainnya yang itu tuh bisa bantu aku buat mengerjakan tugas, entah itu tugas kuliah ataupun tugas-tugas lainnya. Tapi ternyata itu tuh bisa bikin males ya, Kak? Ya nih Kak, aku juga sering banget pakai AI dan aku juga baru tahu kalau AI ini ada dampak buruknya juga. Buat lebih dalamnya, kita bisa langsung tanya aja nih ke ahlinya Kak Safa. Baik, mungkin langsung saja kali ya Pak Kavi, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pembuka ini mungkin kita akan mulai dari fenomenanya terlebih dahulu nih Pak. Nah, sekarang ini zaman itu semakin modern dan tidak dapat dipungkiri tadi kalau pekerjaan itu bisa lebih mudah karena adanya AI, tapi seringkali kita tidak sadar kalau kemudahan-kemudahan ini itu justru bikin kita jadi malas atau kehilangan motivasi. Tapi kira-kira dari sisi psikologi gitu, Pak, apa sih atau kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Oke, kalau pertanyaannya adalah apakah AI itu bikin kita males ya gitu, malah bisa bikin kita kehilangan motivasi gitu ya. Mungkin pertama aku kasih background-nya lebih ke seperti ini dulu ya. Kita sebagai manusia itu kan punya otak nih ya. Kita punya otak pasti cari tahu gimana nih cara menyelesaikan sesuatu, mengerjakan sesuatu, menyelesaikan masalah dengan effort seminimal mungkin gitu loh ya. Jadi ya kalau kita misalnya nemu cara yang lebih mudah, kenapa enggak gitu. Nah, seiring berkembangnya dengan zaman, makin berkembang nih segala sesuatu, instrumen-instrumen yang ada di sekitar kita. Dari yang awalnya kita mulai beradaptasi dengan internet gitu, terus makin ke sini juga makin muncul tuh apa namanya artificial intelligence gitu. Dari yang awalnya kita secara aktif mencari tahu di internet, kita mencari query, kira-kira apa nih jawabannya, dan dengan lahirnya AI ini, kita tinggal input aja pertanyaan kita, udah nih muncul jawaban, bukan kita yang mencari tahu jawaban sendiri gitu. Nah, apakah yang seperti itu bisa bikin males gitu, menghilangkan motivasi? Ya, sebetulnya juga bisa iya dan bisa enggak sih. Kalau bisa iya, sebetulnya kan gini, kita sebagai manusia itu pasti punya yang namanya semacam reward substitution gitu. Reward substitution itu adalah perasaan gembira yang kita rasakan ketika kita bisa menggapai atau mendapatkan apa yang kita mau gitu. Nah, dari dengan kita mencari tahu pertanyaan lewat AI ini, kan muncul tuh jawaban. Karena kita merasa dong terpuaskan, oh gampang nih pakai AI, tinggal masukin pertanyaan, keluar jawaban gitu, beres gitu. Akhirnya kan kita muncul tuh perasaan senang. Nah, tapi perasaan senang inilah yang lambat laun akan mempengaruhi kita bahwasanya ya udah sih ngapain sih effortnya gede-gede banget, orang effort kecil aja juga bisa kok dapet jawaban gitu ya. Dan akhirnya kalau kita tidak mulai mawas dengan kondisi ini,
kita bisa mulai tuh kehilangan motivasi gitu. Dari yang awalnya kita semangat untuk mencari tahu, semangat untuk ngulik kira-kira ini kok bisa ya kayak gini. Kenapa nggak kayak gitu gitu. Akhirnya ya udah instan aja aku typing pertanyaan, dapat jawaban selesai, ngapain dibikin ribet gitu kan. Nah, itu sih sebetulnya aspek dari psikologinya gitu. Ketika kita semakin terbiasa dibantu, ketika kita semakin terbiasa mendapatkan kemudahan, akan semakin menurun usaha yang kita kerahkan untuk mendapatkan hal yang kita mau itu tadi. Itu sih Kak Safa. Oke, berarti itu karena kesenangan yang kita terima dari AI tersebut ya, Pak. Jadi bisa bikin kita kehilangan motivasi dan merasa pengen yang instan-instan aja gitu. Instant gratification lah kalau kata anak-anak zaman sekarang gitu ya. Baik, selanjutnya Pak Kavi, aku mau tanya nih, apakah dampak dari terlalu menggunakan AI ini bisa membuat kemampuan kerja kita ini menurun, misalnya kemampuan berpikir kritis atau kreatif kita, Pak? Oke, kan kalau kaitannya dengan menggunakan AI ini kan berarti bagaimana cara kita menggunakan otak kita juga kan, balik lagi seperti yang pertanyaan awal itu tadi. Gitu. Dari yang awalnya, misalnya kita harus mencari tahu, berpikir secara mandiri, kira-kira masalah ini cara penyelesaiannya gimana. Terus kalau konkretnya kira-kira untuk menuju jalan ke arah sini atau menuju lokasi ini, aku harus lewat jalan mana, aku harus milih rute mana gitu. Dari yang awalnya kita terbiasa untuk berpikir secara mendalam, berpikir secara kritis, berpikir secara luas gitu. Dalam artian kita bisa milih nih, oh bisa nih pakai rute A, kita bisa nih lewat sini dulu gitu. Dengan kehadiran AI, dengan kehadiran teknologi yang semakin memudahkan kita, akhirnya ya kita jadi apa ya istilahnya, semakin dimudahkan iya, dan juga secara nggak sadar itu juga akan menurunkan critical thinking yang kita punya, seperti apa yang Mbak Zilza katakan tadi itu. Soalnya pada dasarnya otak itu sama dengan otot yang kita punya gitu. Nah, otot itu kan kalau kita tahu kan bisa kita kembangkan kan gitu. Semakin dilatih, semakin dia kuat gitu. Makanya ketika olahraga itu kan biasanya nggak bisa kita langsung lari jarak jauh. Pasti harus ada pemanasannya dulu, pasti harus ada apa namanya pembiasaannya dulu. Dari yang awalnya kita lari jarak 500 meter, bertahap naik ke 1 kilometer dan seterusnya gitu. Ya pada dasarnya sama dengan otak gitu. Nah, ketika otak ini kita latih ya, maka kemampuan otak ini juga akan semakin stretching gitu ya. Jadi apa ya? Kita bisa nih mengembangkan kemampuan otak yang kita miliki sampai tahap apa namanya? Istilahnya ya, tahap maksimalnya gitulah. Nah, kembali lagi, pernah lihat nggak sih orang-orang yang awalnya sering olahraga, yang badannya bagus, terus ketika dia nggak rutin olahraga lagi, badannya jadi entah itu jadi tambun, jadi kendor, jadi gemuk gitu ya. Sebetulnya sama konsepnya dengan otak gitu. Ketika otak yang awal yang mulai terlatih gitu, terus akhirnya terlena dengan karena kita terbiasa dengan instan itu tadi, ya udah akhirnya mulai kendur itu juga gitu. Dan pada akhirnya apa? Ketika suatu masa kita dituntut untuk berpikir kritis banget, kita dituntut untuk mencari tahu apa sih penyebabnya, kenapa sih kok jadi seperti ini, kira-kira apa aja yang mempengaruhi gitu. Ya akhirnya kita jadi nggak bisa mikir lagi gitu, karena selama ini kita juga udah terbiasa menyerahkan kemampuan critical thinking kita kepada AI itu tadi gitu. Jadi ya lambat laun akhirnya kreativitas, terus juga kemampuan berpikir kritis itu bisa terdegradasi. Sebetulnya apakah terdegradasi sampai yang benar-benar nol? Nggak juga gitu. Tapi ya karena kita udah terbiasa untuk nggak lagi berpikir kritis, nggak lagi berpikir kreatif gitu, mengembalikan kita untuk bisa ke tahap itu akan menjadi sebuah tantangan gitu. Harus pelan-pelan lagi dari nol gitu. Jadi ya itu tadi kalau kita terbiasa menggunakan apa namanya ChatGPT ya akhirnya agak-agak kurang gitu proses berpikir kita dan akhirnya kita juga apa ya ya menyandarkan kehidupan kita lah dengan si ChatGPT akhirnya nggak mesti ChatGPT ya AI lah gitu ya akhirnya kita menyandarkan diri kita dengan AI mengambil keputusan dan apa mengambil keputusan bahkan menggunakan AI itu sih yang mungkin menjadi concern untuk kita saat ini gitu nggak cuma kemampuan berpikir kritis dan kreativitas, tapi bagaimana kita mengambil keputusan itu bahkan menjadi sesuatu yang menantang untuk sekarang kan. Itu sih yang menjadi concern kan.
Baik, Pak. Selanjutnya aku mau ada sedikit tanya, karena kita berdua, aku dan Safa kan anak kuliahan ya, Pak, dan itu hampir Hmm. setiap hari kita pasti pakai AI. Nah, untuk kita-kita ini yang udah keseringan pakai AI, gimana sih caranya kita kayak step awal, step paling mudah, biar nggak terlalu kecanduan AI, Pak? Oke, pertanyaan yang cukup bagus sih. Kalau kita sudah biasa pakai AI, gimana nih caranya supaya nggak kecanduan lagi gitu. Tapi dari pertanyaan itu sebetulnya ada sesuatu yang perlu apresiasi nih. Ketika Kak Zilza menanyakan pertanyaan itu, berarti kan Kak Zilza dan teman-teman semua udah aware nih bahwasanya, oh kayaknya di tahap ini aku udah mulai kecanduan nih dengan menggunakan AI. Aku udah mulai rely terlalu banyak nih dengan AI. Itu sih yang perlu kita appreciate terlebih dahulu. Bahwasanya kita perlu sadar di taraf mana sih kita itu benar-benar merasa nggak berdaya ketika nggak menggunakan AI itu tadi. Nah, lalu seperti apa gitu caranya untuk kita bisa seenggaknya mengurangi lah kalau misalnya kita benar-benar nggak bisa detach dari AI itu. Ya caranya lebih kepada kita menguatkan dulu keinginan yang kita punya bahwasanya aku nggak mau nih segala sesuatu di hidupku, pengambilan keputusanku ya benar-benar suggesting by AI gitu. Aku sebagai manusia, aku punya apa namanya kuasa gitu. Aku pingin mengatur segala sesuatu yang aku punya. Tumbuhkan dorongan atau keinginan itu dulu ya, baru nih ketika kita menghadapi AI kita bisa memilih gitu kira-kira query apa nih yang bisa aku ketikkan, gimana caranya apa namanya hidupku nggak dikontrol sama AI ini. Nah dari situ kan kita bisa mulai nih menumbuhkan kesadaran bahwasanya sebelum menggunakan AI kita bisa nih punya pilihan terlebih dahulu, kira-kira opsi-opsi apa nih yang aku punya, kondisi-kondisi apa nih yang mungkin harus diperhatikan gitu. Ya, dari itu kita coba prompting ke AI-nya gitu. Jadi nggak benar-benar kita, kalau bahasa Jawanya itu nol putul gitu. Kita nggak benar-benar nol dalam ketik AI itu tadi, tapi lebih kita bagaimana caranya prompting menggunakan data-data yang sebetulnya kita sudah punya gitu. Pemikiran-pemikiran kita tuangkan ke AI gitu. Jadi instead of kita menggantungkan diri kita ke AI, kita lebih mengajak si AI itu agar lebih apa namanya menjadi platform untuk kita diskusi gitu loh. Gitu sih, Kak. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Sangat membuka insight buat saya, terutama supaya nggak kecanduan lagi. Terima kasih, Bapak. Oke, Sama-sama. Pak. Selanjutnya mungkin saya mau lanjut tanya nih Pak. Kan kalau tadi Kak Zilza udah tanya tentang berpikir kreatif sama kritis. Itu lalu saya mau tanya, saya pernah dengar istilah ada automation complacency atau keadaan di mana seseorang itu jadi kurang teliti karena terlalu percaya nih sama AI atau mesin-mesin yang artificial intelligence ini. Nah, kira-kira hal tersebut itu bisa juga terjadi dalam lingkungan kantor atau tempat kerja juga nggak sih, Pak? Ah, bagus Kak Safa. Sebetulnya kondisi-kondisi itu ya benar-benar mulai bermunculan nih di situasi kerja saat ini gitu. Kalau kita bisa bayangkan ya, dulu yang awalnya kerja itu kan semuanya serba birokratif, serba pakai kertas gitu ya. Dari awalnya kita nulis, kita merekap gitu, kita harus ngecekin data satu gitu. Kita harus ngecek data satu-satu, kita make sure seluruh kertas-kertas itu benar-benar lengkap gitu ya. Dengan kehadiran teknologi, ini nggak harus AI. Dengan kehadiran teknologi seperti komputer ya, kita bisa tuh mulai mengetik segala sesuatu, kita ketikkan di situ. Nah, dari komputer ini kita juga muncul nih internet. Jadi yang awalnya kita harus menggunakan komputer harus tetap print, kita kirim tuh dokumen gitu. Dengan menggunakan sharing drive, kita bisa nih berbagi dokumen dengan orang-orang di sekitar kita untuk melakukan langkah kolaboratif. Dengan hadirnya AI ini, kita juga semakin bisa terbantu ya di tempat kerja. Dari yang awalnya kita harus apa namanya membuat segala laporan, membuat segala tulisan itu dari nol gitu, from the scratch, kita benar-benar tinggal masukin aja itu semua bahan-bahan yang ingin kita apa namanya buat menjadi laporan atau tulisan gitu ke dalam AI, terus kemudian AI itu akan
memunculkan nih dokumen kira-kira dari banyak data-data ini udah aku ramu jadi dokumen, silakan dibaca atau disajikan gitu. Nah, kondisi-kondisi ini kan lebih kepada bagaimana ketika kita melihat tempat kerja yang sifatnya lebih maya gitu ya. Nah, kalau untuk kondisi apa tadi automation complacency ya Kak. Nah, untuk kondisi automation complacency ini sebetulnya juga terjadi ketika di pabrik gitu ya, kita mulai menggunakan automasi dalam melakukan apa namanya proses gitu. Misalnya dari yang awalnya apa namanya, let's say kita bayangin nih kita lagi kerja di sebuah pabrik minyak gitu ya. Nah di pabrik minyak itu kan pasti ada proses seperti pengepekan gitu, terus proses apa distribusi. Di proses pengepekan itu kan awalnya minyak-minyak itu harus kita manusia nih yang manual masukin satu-satu dalam satu dos gitu, misalnya ada satu lusin, ada 12 buah gitu. Dengan adanya automasi itu tadi, nggak perlu nih orang untuk masukin packing-packing minyak itu ke dalam kardus gitu, semua menggunakan alat gitu. Tapi sayangnya dengan apa namanya kehadiran mesin ini ya, kita yang awalnya harus berhitung benar-benar dalam satu kotak itu harus satu lusin nih gitu. Kita mulai nih terlena, udah terautomasi kok, udah segala sesuatu berjalan dengan otomatis, kita tinggal apa namanya mengoperasikan alatnya aja itu. Kadang dengan kita berpikir seperti itu, berarti kan istilahnya kayak kita menggantungkan diri kita ya ke alat-alat otomasi itu tadi, automation complacency lah istilahnya gitu. Nah, dalam kondisi itu kita jadi mulai menurun nih aware-nya. Kita terlalu overestimate bahwa dengan alat-alat ini nih nggak mungkin ada yang namanya error, nggak mungkin ada yang namanya defect, nggak mungkin ada kesalahan perhitungan. Padahal tetap ada peluang seperti itu tadi. Nah, dengan kita terlalu rely dengan alat-alat itu tadi ya, akhirnya kewaspadaan kita tuh menjadi turun gitu. Dari yang awalnya kita ngecekin, akhirnya nggak usah ngecek gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika produk-produk yang dihasilkan oleh alat-alat automasi ini ternyata ada defeknya, yang salah siapa? Masa alatnya? Nggak dong. Yang salah ya kita sebagai manusia gitu kan. Kan alat itu nggak bisa jalan sendiri, tetap kita operasikan gitu ya. Nah, dengan kita yang mulai apa namanya menyadarkan diri dan meyakini 100% bahwa alat-alat itu bebas defek, ya itulah yang terjadi gitu. Sehingga pada akhirnya apa ya di tempat kerja itu fenomena-fenomena seperti itulah yang harus mulai kita awareness-kan kepada teman-teman bahwasanya meskipun alat-alat itu memang punya validitas atau precision yang hampir 100%, tapi akan tetap ada error. Jadi teman-teman ya, meskipun kalian cuma nge-on offin alat aja, tetap make sure bahwasanya output-output yang dibuat oleh alat itu benar gitu loh. Jadi ya untuk situasi di tempat kerja, overall kalau bisa dibayangkan sih seperti itu Pak Syafri. Oke, Pak. Berarti itu sebenarnya automation complacency itu sebenarnya udah ada dari sebelum adanya AI ini ya, Pak. Dan itu tuh sebenarnya balik lagi ke kita buat ningkatin awareness biar nggak terlalu percaya gitu ya, Pak, sama mesin-mesin itu. Sama ini, kalau misalnya mungkin masih belum relate ya, ini kan maksudnya kita juga dalam konteks apa namanya teman-teman pendengar kita mungkin ada yang masih kuliah, sekolah gitu ya. Nah, itu juga apa namanya dengan adanya fenomena apa automation complacency ini gitu, kita kan biasa masukin bahan-bahan ke apa namanya AI itu tadi gitu. Kadang kita miss nih, bener nggak sih apa yang disajikan itu valid nyata gitu. Ini kan juga ketika Kak Syafa apa namanya ngundang aku jadi pembicara, aku juga nyoba nih ngulik-ngulik sevalid apa sih informasi yang bisa dihasilkan oleh AI gitu tadi ya. Aku coba ngulik segala sesuatu dan ternyata ketika aku prompting sesuatu, data yang muncul itu justru nggak nggak apa ya istilahnya, nggak saling berkaitan gitu loh. Jadi ketika aku prompting, pertama jawabannya A gitu. Terus kemudian prompting, keluar jawaban B. Nah, sebetulnya jawabannya A atau B nih gitu. Bahkan aku juga coba nih, apa namanya, challenge si AI. Lah, tadi katamu A, kenapa sekarang B kayak gitu? Akhirnya malah AI-nya yang minta maaf. Beneran, beneran. Jadi ya untuk AI ini sendiri ya nggak benar-benar valid atau nggak benar-benar bebas dari kesalahan gitu. Kita selaku pengguna juga perlu lihat lagi, bener nggak sih jawabannya, masuk akal nggak gitu. Nah kita kembalikan lagi kepada teori-teori yang kita baca, kita kembalikan lagi kepada
kenyataannya di lapangan itu kayak apa gitu loh. Nggak bener-bener kita yang mengandalkan, oh automation ini bener-bener datanya valid. Nggak juga, gitu sih Kak. Oke, Pak, iya bener banget. Saya juga pernah tanya gitu ke AI yang tiba-tiba jawabannya berubah gitu. Ya, harus kembali lagi ke diri kita buat cross-check jawaban dari Betul, AI itu ya kan, Pak? betul. Mm-mm. Nah, Sobat Binar, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada yang mau kita sampaikan nih ke Sobat Binar. Sobat Binar tahu nggak sih kalau Berbinar tuh punya banyak layanan yang bisa banget Sobat Binar cobain? Buat Sobat Binar yang ingin berkonsultasi dan menceritakan keluh kesah, Berbinar menyediakan layanan konseling bersama psikolog maupun konseling bersama konselor sebaya nih. Berbinar juga menyediakan layanan psikotes loh. Bagi kamu yang ingin mengenal diri lebih dalam dan mengetahui kemampuan diri yang kamu miliki, Berbinar menyediakan layanan psikotes berupa tes minat bakat ataupun tes intelijensi. Apa sih Berbinar Plus itu? Nah, untuk Berbinar Plus itu adalah layanan one package nih Kak Zilza yang terdiri dari kelas daring berbasis video pembelajaran, konseling materi secara langsung, dan psikotes yang disediakan oleh Berbinar Insightful Indonesia. Bagi Sobat Binar yang berminat nih sama produk-produk dari Berbinar, Sobat Binar bisa mendaftar di link yang ada di pin postingan Instagram Berbinar. Atau bisa langsung DM ke Instagram Berbinar ya Sobat Binar. Oke, mungkin nih kita langsung lanjut aja ya Kak Zilza ke pertanyaan selanjutnya. Oke, untuk Gen Z nih Pak, biasanya nih Gen Z seperti saya dan Kak Zilza tuh banyak yang suka bilang kalau kerjain tugas, udahlah pakai AI aja biar cepet, nggak usah repot-repot gitu. Nah, menurut Bapak, apakah kebiasaan ini tuh beresiko untuk perkembangan karir yang melihat kalau Gen Z ini biasanya itu masih ada di tahap junior atau tahap pemula begitu, Pak? Oke, sebuah pertanyaan yang cukup rumit ya untuk dijawab gitu. Soalnya makin ke sini kan juga orang-orang pada pakai AI, nggak cuma Gen Z aja, bahkan saya yang milenial juga mulai diajarin nih sama apa namanya kolega-kolega yang Gen Z ini, dan saya juga mulai terlena nih menggunakan AI gitu. Dari yang awalnya mikir kritis gitu, terus akhirnya juga ya udahlah, prompting aja pakai AI gitu, semua nanti keluar gitu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan gitu, apakah kalau kita terbiasa menggunakan AI serba instan gitu akan mempengaruhi ke karir kita gitu? Sebetulnya mempengaruhinya lebih ke seperti ini sih gitu. Nah, ketika kita menggunakan AI itu kan kita bekerja bisa menjadi lebih efisien gitu. Karena ada proses berpikir yang mungkin bisa kita cut gitu, kita limpahkan ke si AI, terus kita dapat jawaban yang ringkas gitu dan kita bisa kembangkan. Tapi pada seiring berjalannya waktu gitu, sebetulnya dalam proses di kantor itu kan gini, kalau kita lihat sebuah jenjang karir gitu, dari yang awalnya junior sampai dengan yang mulai menengah, misalnya di level menengah itu ada supervisor, naik ke atas nanti akan ada manajer. Gitu. Yang perlu teman-teman ketahui juga bahwasanya setiap jenjang karir itu punya tugasnya masing-masing gitu. Oke lah kalau di tahap junior itu tugas kita adalah menyelesaikan tugas dengan cepat, dengan tepat, dan just in time gitu ya. Segala sesuatu yang bisa kita selesaikan. Tapi ketika kita naik ke supervisor ya, kemampuan-kemampuan penyelesaian tugas seperti itu tuh justru semakin kita kurangi gitu. Karena di level supervisor atau bisa kita bilang sebagai junior manager gitu ya. Di supervisor itu kita tidak lagi berhubungan dengan bagaimana menyelesaikan pekerjaan, tapi berhubungan bagaimana caranya kita mengelola orang lain, bagaimana caranya kita merumuskan sebuah ide-ide pekerjaan, bagaimana kita memikirkan, kalau misal ditarget seperti ini, cara mencapainya gimana ya. Nah, kalau ditarget seperti itu kan penggunaan AI mungkin akan menjadi lebih berbeda gitu. Karena dari yang awalnya kita sebatas ya udahlah pokoknya menyelesaikan tugas, masukin bahan-bahan, prompting di AI, keluar jadi paper, kumpulin nih ke atasan gitu. Tapi ketika kita naik golongan atau naik jabatan yang lebih tinggi, kemampuan manajerial, kemampuan planning, kemampuan perencanaan itu jauh lebih besar porsinya daripada kemampuan penyelesaian tugas gitu. Khawatirnya apa? Ketika kita terbiasa menggunakan AI nih gitu, kemampuan kita dalam melakukan perencanaan, kemampuan kita dalam menganalisis itu mungkin
jadi nggak begitu tajam lagi gitu loh. Dan akhirnya apa? Ya kesempatan kita untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi itu mungkin akan tidak semulus orang-orang yang terbiasa berpikir kritis, terbiasa berpikir kreatif gitu. Coba aja bayangin kayak gini. Mana ada sih perusahaan yang mau mempromosikan orang-orang yang cuma bisa kerja, kerja dalam artian ini kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas pribadinya, tapi nggak bisa nih, apa namanya, mengatur resource gitu, mengatur siapa harus mengerjakan apa, mengatur kira-kira untuk menyelesaikan tugas ini bagaimana caranya gitu. Ya dia maulah orang-orang yang mempromosikan orang yang cuma bisa menyelesaikan tugas tapi secara kemampuan planner itu semua kemampuan managing people-nya kurang begitu. Ya udah let alone deh untuk supervisor, apa kabar untuk naik ke manajer gitu. Jadi ya memang secara nggak langsung akan mempengaruhi gitu. Karena ya itu tadi kita mungkin yang terasa adalah kemampuan penyelesaian tugas itu. Tapi kemampuan bagaimana kita berrelasi, kemampuan berpikir kritis, kemampuan planning, perencanaan itu nggak terasa gitu. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Baik, Pak. Berarti ternyata AI itu juga banyak gitu ya, Pak, bahayanya yang, mempengaruhi jenjang karir kita buat ke depannya. Oke, Pak. Sekali lagi, aku mau bertanya mengenai motivasi berpikir kritis dan kreatif. Seperti Hmm. apa sih peran organisasi atau atasan dalam membentuk budaya kerja supaya karyawan ini tetap memiliki motivasi yang tinggi, bisa berpikir kritis juga dan kreatif meski sudah dibantu oleh AI? Oke, sebuah pertanyaan yang bagus ini. Karena apa ya, ketika kita melihat situasi di sekeliling kita, budaya-budaya kerja ataupun budaya pendidikan gitu, kenapa sih kita menggunakan AI? Itu sih yang sebetulnya perlu kita cari tahu terlebih dahulu jawabannya. Kalau dengan kita melakukan refleksi, kita menggunakan AI itu kenapa? Ya karena diburu waktu, ya nggak sih? Jadi misalnya deadline-nya itu cuma, saya kasih deadline 3 hari ya kumpulin gitu. Kayak mana caranya menyelesaikan tugas cuma 3 hari tapi dengan tingkat kerumitan tugas yang seperti itu gitu kan. Akhirnya apa? Kita ya rely to AI gitu. Kita kumpulin jawaban-jawaban, masukin AI, kira-kira cari mana yang make sense, jadikan paper gitu kan. Gitu. Nah, yang menjadi kendala apa nih sebetulnya? Ya karena adanya budaya untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan cepat. Padahal apa? Segala sesuatu yang dilakukan dengan cepat biasanya ya, secara kualitas nggak begitu bagus gitu ya. Gitu. Jadi kalau dalam konteks tempat kerja, budaya apa nih yang bisa kita adjust untuk make sure bahwa orang-orang nggak ketagihan AI, satu. Terus kemudian yang kedua adalah bagaimana caranya orang-orang tetap mau berpikir kritis, tetap mau berpikir kreatif, tetap mau berusaha tanpa rely too much on AI gitu. Nah, salah satu cara yang bisa digunakan oleh organisasi gitu untuk membangun culture itu tadi adalah ya udah dari yang awalnya culture-nya adalah selesaikan tugas dengan cepat, geser nih budayanya menjadi ayo kita sama-sama berpikir kritis. Ayo sama-sama kita berkolaborasi. Ayo kita sama-sama munculkan ide-ide baru gitu ya. Dengan adanya budaya kerja yang seperti itu ya, orang-orang itu dari yang awalnya pokoknya kerja itu harus cepat, harus segera dikumpulkan, kalau bisa nggak lembur. Ya siapa sih yang mau lembur gitu ya. Nah, dengan kita shifting budaya itu tadi, jadi ide-ide yang ditunjukkan oleh karyawan, teman-teman itu kita hargai gitu. Nggak ada tuh yang namanya ide bodoh gitu. Jadi kita tampung semua ide-ide itu tadi, kita brainstormkan bersama-sama kira-kira tiap-tiap ide ini punya advantage dan disadvantage apa aja, kira-kira mana nih yang make sense untuk dilakukan, mana yang masuk akal untuk dikerjakan dalam rentang waktu yang ada gitu. Barulah come up to the conclusion, oh ide ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sebuah proyek, menyelesaikan sebuah masalah, and so on gitu. Jadi ya dengan proses itu kita tidak menihilkan AI, tapi kita menciptakan sebuah situasi di mana orang-orang kita challenge untuk berpikir kreatif, tapi mereka juga tetap akan menggunakan AI gitu. Dalam artian, oke lah kan kita sebagai orang itu kadang bisa buntu ya gitu. Ketika mencoba berpikir di luar
yang biasa kita lakukan atau ketika kita berpikir harus out of the box gitu. Dengan menggunakan AI itu tadi kita bisa terfasilitasi lah apa namanya ide-ide kita yang mungkin pada awalnya terkesan tumpul, masih cetek gitu. Kita bisa kembangkan nih ide-idenya gitu. Dari yang awalnya, oh aku punya ide nih, bagaimana cara mengimprove supaya apa namanya proses mencetak atau proses pembuatan sesuatu itu menjadi lebih apa namanya menjadi lebih singkat gitu. Misalnya dengan cara menambah orang, dengan cara apa namanya merekrut orang-orang baru. Kira-kira ide-ide saya ini bisa dikembangkan nggak dengan prompting AI itu tadi kita bisa mendapatkan wawasan baru. Oh, nggak cuma dengan nambah orang kok gitu, kita juga bisa streamline misalnya ya udah atur aja untuk proses apa namanya pengirimannya atau kita atur proses penjadwalannya supaya nggak besar dalam satu waktu kita bisa cicil menjadi lebih kecil gitu. Nah, apa namanya ide-ide yang mungkin akan melengkapi itulah yang sebenarnya bisa kita dapatkan melalui AI gitu. Jadi ya kalau kita bicara di zaman ini sebetulnya kita nggak perlu anti untuk menggunakan AI gitu, nggak perlu lah istilahnya kita sok suci lah gitu, pakai AI bikin goblok gitu, nggak juga gitu. Dengan AI itu ya kita bisa apa namanya mengembangkan ide-ide yang sudah kita punya gitu, bahkan kita bisa mendapatkan insight yang sebetulnya nggak pernah terpikir oleh kita gitu. Instead of apa ya, kadang juga kita ketika kita kerja kelompok atau diskusi bareng gitu, ada fase buntunya juga kan. Nah, disitulah peran AI itu berjalan gitu. Jadi kita awalnya udah berusaha nih, tetap mengusahakan, oh ide-idenya seperti ini, kira-kira alternatifnya apa. Ketika sudah mentok, baru kita serahkan ke AI gitu. Jadi dari budaya yang awalnya kita dibiasakan untuk bekerja cepat gitu, budayanya kita geser menjadi, ayo munculkan ide-ide baru. Kurang lebih seperti itu sih Kak. Jadi adanya budaya yang harus melakukan sesuatu dengan cepat itu nggak begitu bagus ya Pak, karena dari situlah orang-orang itu jadi lebih sering menggunakan AI. Dan salah satu cara supaya bisa tetap menggunakan AI dan tetap bisa berpikir kritis adalah mengajak karyawan untuk sama-sama berpikir kritis dan tidak mengutamakan pengerjaan sesuatu dengan cepat. Oke, Pak. Mungkin saya lanjut nih, Pak. Saya penasaran, eee, kalau tadi kan sudah dibahas bagaimana cara untuk, mengurangi gitu ya, penggunaan AI itu. Tapi kalau misal, seseorang nih sudah sangat bergantung, apa-apa pakai AI, dikit-dikit pakai AI, langkah awal apa yang bisa kita lakukan untuk, memulihkan motivasi kerja biar lebih kreatif, bisa berpikir tanpa AI gitu, Pak? Oke, pertanyaan bagus ini. Misalnya, gimana sih caranya kalau misalnya kita udah bener-bener rely to AI, gimana caranya kita bisa memiliki sifat berdikari yang kita punya itu tadi ya gitu. Ya, langkah awal pertama tentu saja kita harus aware bahwasanya kita ini udah addicted, kita udah terlalu terlena dengan menggunakan AI. Fase itu aja dulu pertama gitu. Karena pada dasarnya apa? Perubahan perilaku pada diri kita itu dimulai dengan kesadaran. Karena ya buat apa kita berubah? Tapi kalau kita sendiri nggak sadar buat apa kita berubah, kenapa kita berubah ya. Ya, yaitu yang pertama kita sadari dulu bahwa kita udah terlalu rely to AI, terlalu apa namanya? Yes, itulah apa namanya menyandarkan diri gitu. Nah terus kemudian bagaimana cara kedua adalah setelah kita sadar itu tadi kita bikin nih challenge kecil terhadap diri kita. Challenge-nya lebih ke arah gini nih, kita coba underestimate diri kita gitu bahasa kasarnya. Masa mikir gini aja perlu pakai AI sih ya. Ya ibaratnya ini kalau kayak kita lagi makan nih di resto sama teman-teman gitu, makan di food court gitu. Kan kita pasti ketika split bill itu buka HP, pakai Line, langsung, split billin dong, gitu kan. Nah, kita challenge nih diri kita, masa ngitung angka-angka gini aja nggak bisa, ayo pakai kalkulatornya, gitu. Nah, sama konsepnya dengan ketika kita menggunakan AI nih, gitu. Masa mikir kayak gini aja perlu AI, cobalah luangkan waktu dulu bentar, apa namanya, 5-10 menit, buka buku atau sediakan kertas, tulis apa kira-kira yang ingin kita cari tahu gitu. Kita list dulu semua kira-kira apa aja langkah penyelesaiannya gitu. Nah, barulah kita kalau misalnya benar-benar udah kepepet tuh buntu, kita
balik ke AI gitu. Nah, sebetulnya dari apa namanya fase-fase itu tadi ya, kita menyediakan waktu 5 menit, 10 menit, kita challenge diri kita untuk berpikir terlebih dahulu gitu. Itu sebetulnya kita sedang merewire otak kita untuk bagaimana caranya yang mungkin awalnya kita merasakan kesenangan ketika kita mendapatkan hasil instan dari AI itu tadi, ya, kita ubah sirkuit di otak kita itu sekarang bagaimana caranya menimbulkan kesenangan ketika kita mampu menyelesaikan masalah yang kita pikirkan itu sendiri itu tadi gitu. Ya, gitu. Jadi ya ketika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kecil tanpa bantuan AI, ketika kita bisa memunculkan ide-ide kreatif tanpa bantuan AI, sesuatu hal kecil itulah yang sebetulnya bisa menumbuhkan sebuah kesenangan dalam diri kita itu. Coba deh buat teman-teman nggak usah pakai AI, bukan nggak usah pakai AI, nggak usah ngurusin AI dulu, tapi coba deh hal-hal yang praktikal kayak itu tadi. Coba sih besok apa namanya kalau makan bareng split bill-nya nggak usah pakai line, pakai kalkulator, ayo. Coba pakai apa namanya rumus-rumus yang kemarin udah dipelajarin di SMA itu, apalagi kalau misalnya dapat cashback atau diskon, ayo coba dikembalikan gitu itu tadi sih. Nah, dari challenge-challenge kecil itulah gitu, akhirnya kita menyadari bahwasanya, oh, kita bisa kok menyelesaikan segala masalah itu secara mandiri, berdikari, nggak perlu bergantung dengan ya. Dari hal-hal kecil itulah kita tanamkan kebiasaan sebelum kita buka AI apapun di laptop atau HP kita, make sure kita coba selesaikan terlebih dahulu. Masa hal-hal kecil aja nggak bisa gitu sih. Pada akhirnya, ketika kita terbiasa pada hal-hal kecil, akhirnya hal-hal kecil itu juga merembet ke hal-hal yang lebih besar gitu. Karena ketika kita bisa menyelesaikan masalah kecil, sebetulnya kita juga melatih otak kita untuk berpikir kreatif, berpikir solutif, berpikir analytical gitu ya. Itu tadi dari hal-hal kecil yang kita akhirnya merasa puas, ih bisa ya ternyata kita selesaikan sendiri, step up ke hal yang lebih besar, makin besar tuh rasa puas yang kita rasakan. Dan akhirnya apa? Kita juga nggak terlalu rely lagi kepada AI. Dari yang awalnya kita benar-benar nggak bisa hidup dengan AI, ya kita geser nih stigmanya menjadi AI adalah apa namanya partner gitu, adalah sidekick-nya yang kita punya itu, adalah alat-alat yang membantu kita untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan lebih efisien, namun kita tidak diatur oleh si AI itu sendiri. Itu segala sesuatu. Oke, Pak. Mungkin kalau boleh, aku simpulin nih ya, Pak. Yang pertama itu kita harus sadar dulu kalau kita ini udah ketergantungan atau apa-apa pakai AI. Terus yang kedua kita coba bangun mindset baru buat kesenangan baru dengan step-step kecil, dengan berusaha mengurangi AI pakai cara-cara kecil yang sehari-hari kita pakai, begitu Betul. ya, Pak? Betul. Baik, Pak. Tanya mengenai tips praktis untuk Sobat Binar, bagaimana kita bisa menjadikan AI sebagai alat bantu, bukan menjadi ketergantungan, dan kita sendiri masih bisa tetap berkembang. Oke, tips gimana nih caranya supaya kita bisa shifting nih dari yang awalnya AI adalah kawan hidupku, sobat setiaku, sobat hidup matiku gitu. Terus kemudian AI ini cuma alat bantu aja sih. Kalau cara berpikir seperti itu mungkin ya ada beberapa tips. Yang pertamanya lebih ke jangan percaya mentah-mentah deh sama AI gitu. Sebetulnya ya meskipun apa namanya artificial intelligence ya katanya intelligence berarti dia pintar gitu ya. Tapi sebetulnya dia nggak sepintar itu gitu loh. Kan dia sebetulnya si AI ini berbasis dengan data-data yang ada di internet, dengan data-data yang dikuayerikan oleh seluruh orang di dunia ini gitu. Apakah kita yakin data-data itu sebetulnya data-data yang benar gitu? Belum tentu kan gitu. Nah, AI itu pintar tapi kadang juga halu gitu. Kadang juga ya seperti yang kita tahu lah. Kadang kita promptingnya apa, jawabannya apa, padahal jawabannya harusnya apa ya kan gitu. Nah, oleh sebab itu kita juga harus cek ulang gitu. Jangan mudah percaya dengan sesuatu yang dihasilkan oleh AI. Terus yang kedua, caranya gimana supaya AI bisa jadi alat bantu gitu. Gunakan AI untuk hal-hal yang sifatnya lebih teknikal aja gitu. Nah, apa namanya? Misalnya nih ketika kita menyelesaikan sesuatu, gimana nih finishingnya? Ya udah lempar ke AI gitu. Nah, buat buat hal teknis itu tadi. Nah, lalu otak kita fungsinya buat apa?
fungsinya otak ini kita pakai untuk sesuatu yang sifatnya strategis, sifatnya perencanaan, sifatnya yang kreatif gitu, atau komunikasi-komunikasi yang manusiawi gitu lah. Jadi ya AI itu tadi lebih kepada untuk penyelesaian tugas, penyelesaian apa namanya finishingnya gitulah. Tapi pada proses perencanaannya, proses bagaimana menyelesaikan sesuatu, kita tetap rely, kita tetap menggunakan otak kita yang masih sehat walafiat ini ya gitu. Kita latih nih otak kita gitu. Jangan sampai otak kita dikalahin sama AI gitu kan. Nah, selama ini kita apa namanya sekolah udah 12 tahun kan wajib pendidikan gitu, 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, belum kuliah juga 4 tahun, itu kan berarti udah tiga, apa berapa 6, 9, 12, udah 16 tahun kan kita pendidikan. Masa pendidikannya seperti itu kalah sama AI? Enggak lah gitu kan. Jadi ya make sure kita gunakan otak kita dulu. Sama tips terakhir yang ketiga ya, ingat nih siapa kaptennya gitu. Kalau kita bayangkan ya, AI ini adalah sebenarnya sebuah kru kapal gitu. Ngekodanya siapa? Tetap kita yang pegang setir, kita yang pegang kendali gitu. Nah, ya cobalah dibayangkan gitu. Kalau semua diserahkan ke kru kapal nih, ya kita sebagai nakoda menyerahkan semuanya ke kru kapal. Jalan nggak kapal itu, gitu kan? Padahal yang tahu siapa? Ya kita sebagai nakoda gitu. Nah, kalau misalnya kita bayangkan juga nih, kalau semua kita serahkan ke AI, itu ya ibaratnya sama aja nggak sih kita ngasih surat izin mengemudi ke robot gitu ya. Yang nyetir siapa jadi si robot kan gitu. Padahal ya belum waktunya. Maksudnya yang tahu kita pingin kemana kan kita gitu. Masa kita yang disetir sama AI gitu sih. Jadi ya tipsnya tiga itu tadi lah. Yang pertama, jangan percaya mentah-mentah sama segala sesuatu yang diproduce oleh AI. Terus yang kedua, gunakan AI untuk hal-hal yang sifatnya teknis dan penyelesaian gitu. Untuk perencanaan dan designing, tetap pakai otak kita. Dan yang ketiga adalah tetap ingat siapa yang pegang kendali, tetap ingat siapa kaptennya. Jangan mau disetir AI, karena kita lah nakodanya. Gitu. Baik, jadi kita sebagai pengendali harus bisa menggunakan otak kita ya Pak untuk hal-hal strategis dan menggunakan AI itu hanya untuk sesuatu yang lebih teknikal dan finishing saja. Betul. Wah, itu tadi pertanyaan terakhir Bapak. Kak Zilza tadi seru banget Hmm, nggak sih pembahasan kita di episode kali ini? Aku sendiri nih jadi tahu kalau ternyata itu tuh sebenarnya bukan salah AI, tapi semua balik lagi ke kita sebagai nahkodanya tadi kata Pak Kahfi ya. Gimana cara kita menggunakan AI dengan bijak gitu, Kak. Betul banget Kak Safa, mulai hari ini Kak Safa jangan terlalu ketergantungan sama AI ya, karena AI tadi juga bisa menimbulkan dampak buruk nih, jadi kita harus menggunakan AI dengan bijak. Terima kasih banyak kepada Pak Kavi karena sudah berbagi insight yang sangat-sangat berdaging ini. Mungkin Bapak bisa menyampaikan satu kalimat penutup untuk Sobat Binar sebelum kita akhiri perbincangan kita, Pak. Oke, kalimat penutupnya singkat aja nggak apa-apa ya. Gitu. Aku udah nyiapin nih, gitu kan. Biasanya juga ditagih nih sama teman-teman berbinar. Closing statementnya apa Pak? Gitu. Ya udah, ini coba aku sampaikan ya. AI bantu kita kerja, tapi motivasi dan ide tetaplah dari kita gitu. Jadi tetaplah penasaran, tetaplah engage, dan tetaplah menjadi manusia. Itu aja sih. Wah, makasih banyak nih Pak untuk closing statement yang sangat keren tadi. AI sebagai alat bantu aja nih ya Pak. Nah, terima kasih juga kepada Sobat Binar yang mau mendengarkan kita sampai akhir. Semoga perbincangan kita tadi ini bisa membuka pengetahuan atau bahkan ketertarikan baru bagi Sobat Binar tentang dunia kerja. Betul banget nih Kak Sapa. Bagi Sobat Binar yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung ketik di kolom komentar dan jangan lupa untuk share konten ini ke teman-teman kalian biar makin banyak nih yang tahu hal keren ini. Betul, dan jangan lupa juga untuk follow channel ini, juga Instagram @berbinar.in biar nggak ketinggalan obrolan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye Sobat Binar.